Oke, di subtopik 3 kali ini kita akan belajar mengenai naif model atau naif method. Jadi di naif model atau naif method ini adalah sebenarnya suatu metode atau teknik yang paling sederhana di antara teknik peramalan bisnis lainnya. Apa sih itu naif method atau naif model ini? Ini adalah suatu teknik yang menggunakan peramalan berdasarkan data historis tepat sebelumnya. Artinya, ketika kita melakukan peramalan untuk periode selanjutnya atau T+1, kita akan benar-benar menggunakan hasil dari apa yang terjadi tepat sebelumnya atau T-1. Sebagai contoh, misalnya kita mau memprediksikan cuaca di esok hari. Jika misalnya hari ini itu hujan, maka kita bisa bilang kalau kita misalnya menggunakan naif method, besok juga akan hujan. Dan begitupun juga misalnya jika hari ini itu cerah, maka ketika kita benar-benar bergantung pada data di tepat hari ini, maka kita bisa bilang kalau cuaca di hari esok itu juga akan cerah. Nah, naif method ini sebenarnya adalah metode yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh seorang peramal dalam melakukan peramalan bisnis. Biasanya misalnya kita ingin mengetahui nih, misalnya penjualan di hari esok, misalnya dengan menggunakan naif method, akan persis sama dengan penjualan yang terjadi hari ini. Jadi misalnya hari ini adalah menghasilkan 500.000, maka kita bisa bilang kalau dengan menggunakan naif method penjualan di hari esok itu adalah juga 500.000. Jadi yang bisa kita ketahui, formula dari naif method itu adalah forecasting itu sama dengan AT-1 atau hasil dari nilai yang terjadi di tepat sebelumnya atau di hari ini. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita mau meramalkan apa yang terjadi di esok hari, kita akan bisa menggunakan apa yang terjadi di tepat hari ini, atau dengan kata lain kita bisa menggunakan data di tepat sebelumnya atau periode T-1. Nah, apa sih kelebihan dari naif method ini? Kelebihannya adalah tentu saja karena kesederhanaannya. Artinya kita tidak membutuhkan model yang terlalu rumit untuk bisa menghasilkan nilai dari suatu ramalan. Kita cukup bergantung pada hasil yang terjadi di tepat sebelumnya. Dengan demikian kita bisa meramalkan apa yang terjadi di T+1 atau periode selanjutnya. Tapi kelemahan dari naif method ini tentu saja adalah segala sesuatu yang terjadi di periode sebelumnya mungkin saja tidak akan menghasilkan hasil yang persis sama. Atau dengan kata lain, nilai dari naif method bisa saja menjadi bias. Karena tentu saja apa yang terjadi di esok hari atau nilai yang terjadi di periode T+1 itu bisa saja berbeda jauh dari apa yang sudah terjadi di periode sebelumnya. Demikian penjelasan mengenai subtopik 3 mengenai naif method kali ini. Kita akan berjumpa lagi di topik kelima, yaitu moving average. Sampai jumpa.